mengalir di setiap hati, menyertai, membimbing kita. Langkah demi langkah kita adalah langkah-langkah orang percaya yang hidup di dalam kebenaran. Yuk bersama-sama kita memuji dan merenungkan pujian ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang terhilang, hati kami iba seperti hatimu Tuhan Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, ini kerinduanku. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Yuk kita katakan pujian ini, hidup dalam kebenaran, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Tuhan Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Kuberikan roh yang melayani, kuberikan roh untuk melayani, amin, dan menyenangkan hati Bapa, ini kerinduanku. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Kuberikan roh untuk melayani Tuhan dan menyenangkan hati Bapa, ini kerinduanku. Jadikan doa kita bersama-sama. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, ini kerinduanku. Dan menyenangkan hati Tuhan, ini kerinduan kami. Dan menyenangkan hati Bapa, inilah kerinduan hati setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat tugas yang Kau berikan kepada setiap kami, anak-anak-Mu. In Jesus' name. Luar biasa kasih Tuhan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya tidak berkesudahan. Jiwa-jiwa yang hidup di dalam kebenaran, ini kerinduan hati Tuhan, dan Tuhan menaruh di setiap hati hamba-hamba Tuhan. Untuk mulai dari mereka hidup dalam kebenaran
dan membagikan kebenaran yang hidup ini kepada jiwa-jiwa yang dalam anugerah Tuhan berkesempatan melayani mereka. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya yakin teguh saat firman Tuhan diberitakan. Kebenaran Tuhan Yesus memerdekakan setiap pemirsa dan pendengar. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya. Pastor menyapa yang ada di YouTube, Facebook, WhatsApp, Telegram, dan seluruh platform medsos yang boleh terjangkau pelayanan doa dan renungan firman Tuhan. Time for Bible. Baik Bapak Ibu sekalian, pembacaan Sabda Suci firman Tuhan. Kita akan lihat beberapa ayat hari ini. Yang pertama dari 3 Yohanes 1. Kita lihat dulu ayat yang keempat. Saya ulangi ya. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari 3 Yohanes 1. Kita lihat dulu ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan bagi saudara yang terkasih, Bapak Ibu sekalian yang PSND hormat. Selamat mendengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Terberkati banget ya. Dikatakan bahwa sukacita yang paling besar tidak ada yang lain ketika mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tentu kita sebagai orang tua dari kecil kita ajar kebenaran. Tetapi kebenaran itu harus tumbuh dan dihidupi. Artinya, orang boleh banyak tahu kebenaran. Itu step 1. Step 2 adalah mulai menghidupinya. Step 3, setia, dan akhirnya kebenaran itu tumbuh dalam kesetiaan dan berbuah-buah. Step 4, kita menjadi warga surga. Nah, saudara-saudara, sukacita yang lebih besar yaitu ketika melihat orang atau jiwa-jiwa. Bukan cuma sekedar dengar kebenaran, tahu kebenaran, belajar kebenaran, tetapi hidup dalam kebenaran. Berarti antara hidup dalam kebenaran dan hanya sekedar tahu kebenaran atau hanya ngomong kebenaran, itu hal-hal yang berbeda. Kebenaran adalah kehidupan Kristus yang dihidupi oleh orang yang percaya Kristus. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. Sekarang kita mundur. Kita lihat ayat sebelumnya. Ayat 2, 3, dan 4. Ya. Tetap dari 3 Yohanes pasal 1. Kita sekarang lihat ayat 2, 3, sampai 4 ya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Kata semoga sendiri dalam Bible ini sangat minim Bapak Ibu. Pastor lebih menarik rema ini dengan
arti yakin. Saya yakin engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Amin. Pasti baik-baik saja. Amin. Dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Saya yakin kehidupan Bapak Ibu sekalian, in Jesus name, baik-baik saja. Dan jiwamu, kata baik-baik saja, in Jesus name, saya percaya, saya yakin, terpelihara sempurna tubuh, jiwa, dan roh kita. Ada orang-orang yang bertanya, ketika Pastor Andy mendoakan orang-orang sakit dimanapun berada, apakah lupa Injili atau lupa memberitakan firman Tuhan, ataukah apa ya? Begini Bapak Ibu, setiap pagi selama Pastor masih sehat, ada juga yang istilahnya kurang mengerti tapi mengejek sebutan Pastor. Padahal Pastor itu dalam Efesus pasal 4 ayat 11 itu in English. Jadi mudah-mudahan mereka bisa tahu bahwa memang sekalipun tulisannya P-A-S-T-O-R, pastor, tapi dalam dialek in English itu disebut pastor. Ya. Sama halnya ketika kita melihat tulisan channel, C-H-A-N-N-E-L, itu dibaca channel. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini bisa mengerti. Jangan melakukan ejekan-ejekan jawatan yang Bible catat. Dan termasuk juga ada juga yang kadang bertanya kenapa tidak diinjili. Begini Bapak Ibu, begini, inilah ruangan setiap hari selama Pastor Tuhan masih kasih sehat, kami bisa melayani. Ini tempat kami mendoakan. Ini tempat kami memberitakan firman Tuhan. Bible itu apa? Bible itu firman Tuhan, Alkitab, sabda Tuhan. Jadi segala sesuatu ada tempatnya, segala sesuatu ada waktunya. Jadi disinilah, bahkan kalau saudara-saudara juga misalnya mengirimkan form doa, di form doa itu kami bukan hanya mendoakan kesehatan orang-orang sakit agar mendapat kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan keselamatan jiwa kekasih Tuhan serta keluarganya. Kami mendoakan karya Kristus itu terjadi dalam kehidupan setiap jiwa termasuk keluarga terkasih. Mengenai form doa, Bapak Ibu nanti bisa lihat di deskripsi YouTube ya. Itu ada, nanti klik, nanti bisa lihat di sana. Ini juga merupakan kerinduan Tuhan supaya setiap jiwa baik-baik saja. Bersyukur banyak kesaksian melalui doa in Jesus name, orang-orang banyak yang dipulihkan. Mereka mau terima kasih sama pastor, kasih uang, nggak usah kasih uang. Bukan tentang pribadiku, tapi tentang pekerjaan Tuhan Yesus. Karya-karyanya, karunia-karunia Roh Kudus. Tolong Bapak Ibu, yang tidak mengerti jangan diejek.
karunia-karunia Kristus yang bekerja hari-hari ini, karya-karya Roh Kudus. Apalagi Bapak Ibu yang mungkin tahu tapi tidak satu frekuensi, mohon jangan diejek, apalagi dibully, dipermalukan, karena tanpa sadar engkau sedang menentang karya Roh Kudus. Sementara Tuhan mengajar kita, mari kita berdoa, mari kita mendoakan supaya sama seperti jiwaku baik-baik saja karena Tuhan Yesus. Demikian pun mari doakan setiap pribadi yang Tuhan taruh di hati kita. Mari kita doakan supaya jiwa mereka juga baik-baik saja. Amin. Supaya baik itu benih yang masuk langsung firman Tuhan, atau benih yang masuk lewat kesaksian hidup, atau benih yang masuk lewat kebaikan Tuhan. Saat didoakan hamba Tuhan, mereka mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, lantas akhirnya mereka mencari. Dan inilah hasilnya. Tidak kurang setiap pagi 5.000 orang yang menunggu dan menyaksikan Time for Bible secara live streaming ini. Ini siapa yang promosi, siapa yang menarik, siapa yang mengajak? Jujur tidak ada. Kami tidak punya tim promosi. Kami tidak punya tim advertising. Ini semua dikelola dengan cara-cara yang betul-betul apa adanya. Kami yakin selama Tuhan masih memberkati, sekalipun pelayanan ini sederhana, bahkan tidak ada yang promosikan, orang-orang merasakan kasih Tuhan dan mereka memberi diri untuk mendapat berkat-berkat rohani. Sebaliknya, one day, atau saudara bisa alami atau melihat, mengetahui, mau pakai advertising, mau pakai istilah-istilah, judul-judul yang menarik, kadang-kadang sampai kebablasan, menyerang pribadi hanya untuk pansos. Makanya kita jadi orang jangan asal MS. Apa itu asal MS? Jangan jadi orang asal mangap saja. Nanti bisa bikin MS. Apa itu bikin MS? Nanti bisa bikin malu saja. Mari kita saling mendoakan Bapak Ibu sekalian. Mari kita saling menguatkan. Iya, jangan kita asbun, asal bunyi saja. Orang-orang seperti mereka hanya mencari simpati dan pembenaran diri. Saya selalu katakan dalam diri saya dan kepada teman-teman, kalau Tuhan sudah tidak lagi menginginkan hal tersebut, ada orang-orang yang promosi, advertising, iklan, radio, televisi, tentang hadirlah ibadah kesembuhan dan macam-macam. Mungkin tidak hasilnya seperti ketika Tuhan memberkati, kehendaknya ada. Kita perlu perkenanan Tuhan. Kita tidak perlu cari pembenaran diri. Semua sudah ada role-nya. Semua sudah ada aturannya. Bapak Ibu terkasih, gelapkah jalan hidupmu hari ini? Mari berdoa. Kita sekarang lihat ayat yang ketiga. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Jadi tujuannya pelayanan adalah membuat kita dan orang itu hidup dalam kebenaran. Jangan hanya merasa bangga karena tahu kebenaran atau bisa mengerti kebenaran. Kita
Pastor Andy mengajak seluruh terkasih, hiduplah di dalam kebenaran. Ini sukacita yang lebih besar. Nah, sekarang Pastor mau tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu seperti apa? Ayo, siapa yang rindu, siapa yang termotivasi, siapa yang on fire? Wis, untuk saya mau hidup dalam kebenaran. Nah, ada 3 hal yang Pastor bagikan ya. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu satu. Kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur 26 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, orang yang hidup dalam kebenaran, mereka yang matanya selalu tertuju kepada Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang lain. Makanya Tuhan mengajar kita, lakukanlah segala sesuatu seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Karena orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang selalu matanya tertuju kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hatiku kuserahkan padamu. Dihidupin, bukan cuma sekedar dinyanyikan. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Nah, saudara-saudara sekalian, mari menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran. Mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Yesaya 33 ayat yang ke-15. Orang yang hidup dalam kebenaran yang pertama, matanya selalu tertuju kepada Tuhan. Bukan hanya kritikan, tapi dia sendiri tidak dibangunkan oleh kebenaran. Mata kita tertuju pada Tuhan. Amin, amin. Bimbing kami Tuhan masuk rencana. Yang kedua, saudara-saudara, dalam kitab Yesaya 33 15, Bible mencatat, firman Tuhan berkata, orang yang hidup dalam kebenaran itu bicaranya jujur. Jujur, 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 jujur. Bukan jujuran. Kalau jujuran itu biasanya orang Tionghoa ketika lamaran bawa uang jujuran atau uang susu, bukan. Wis, ya mau nikah langsung ceng, semangat ki, semangat ki. Orang yang hidup dalam kebenaran itu bicaranya jujur. Yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Orang yang hidup dalam kebenaran itu tidak makan uang suap. Sekali lagi, orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan Yesus, orang Kristen, tidak makan uang suap. Lalu apa, saudara-saudara? Ya, supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah yang menutup matanya, supaya jangan melihat kejahatan. Orang yang hidup dalam kebenaran menurut Bible, Yesaya 33:15 ini, mereka tutup telinganya dari hal-hal yang jahat. Mereka tutup telinganya dari mufakat-mufakat yang buruk. Inilah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Satu lagi ya, kitab
Yeremia pasal 4 ayat yang kedua. Satu lagi, ini Yeremia pasal 4 ayat yang kedua. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, bangsa-bangsa akan saling memberkati. Yang pesta dapat rema di sini adalah orang yang hidup dalam kebenaran, mereka saling memberkati. Memang demikian, kita dipanggil ini tidak untuk mengutuki. Kita dipanggil tidak untuk mengkafir-kafirkan saudara kita, sesama kita. Kita dipanggil tidak untuk membidat-bidatkan orang lain. Kita dipanggil untuk saling memberkati. Kalau kita punya kemampuan finansial, puji syukur bisa memberkati janda, yatim piatu, orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit, tidak punya biaya, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih kita, sesuatu kita mengalami bencana alam, kesusahan. Kita dipanggil untuk memberkati. Kita nggak dipanggil untuk hal yang melemahkan, menjatuhkan, membuli orang, meremehkan, tidak boleh. Orang tua itu dihormati, kenapa? Karena umurnya banyak, artinya sudah bisa memberikan keteladanan. Makanya Bible mencatat, sekalipun engkau muda, kalau kau bisa kasih keteladanan, maka engkau menjadi kesaksian. Kalau kita bisa memberkati finansial, mendukung pekerjaan Tuhan, mau memberkati Pastor Randy, nggak usah. Kalau mau mendukung pelayanan THC, ini lagi finishing untuk, saudara-saudara, ini ada kabar baik, ya. Ini hari Jumat. Kabar baiknya ini, kalau tidak hari Minggu ini, mohon doa dan dukungannya. Minggu depan, akan diadakan tatap muka Time for Bible. Saya ulangi ya. Kalau tidak minggu besok ini, minggu depan akan diadakan tatap muka Time for Bible. Kalau diadakan itu hari Minggu jam 8 pagi. Datangnya tidak usah terlalu cepat juga, karena yang sudah kadang jam 2 subuh sudah penuh. Jadi yang kemarin itu kepagian Bapak Ibu datangnya. Ya, kadang-kadang memang serba salah juga. Mereka datang datang jam 7, sudah penuh juga. Yang sudah ini tidak bermaksud untuk mendahului. Tapi cerita pengalaman yang terjadi sebelum kita renovasi ini ya. Jadi doakan sekali lagi, kalau tidak minggu ini, minggu depan diadakan tatap muka Time for Bible. Ya, tatap muka Time for Bible. Ya, berarti kalau jam 8 kita akan ikutkan dengan live streamingnya, supaya baik yang tatap muka bisa ikut dan juga yang live streaming bisa ikut. Hanya saja jamnya itu jam 8 WITA, berarti jam 7 WIB. Yang biasanya kalau Senin sampai Sabtu itu jam 5 WIB,
Nanti kalau sudah tatap muka, time for Bible, artinya khusus hari Minggu, menjadi jam 7 WIB, jam 8 WITA, waktu Balikpapan. Ya. Nah, yang mau ikut time for Bible, itu memang dikhususkan di dalam ruangan, maaf, hanya untuk orang yang mau ibadah, dan maaf, kondisi sehat, dan terdaftar di Peduli Lindungi. Untuk yang ikut di Time for Bible, hanya tersedia kurang lebih 100 kursi saja. Ya, karena ini dalam indoor supaya yang rentan dengan kelemahan atau sedang sakit itu tidak tidak dulu ikut di tatap muka Time for Bible. Ya, kira-kira itu tadi sedikit tambahan. Yang kabar baiknya, ya. Oke, kita udah selesai tadi ya, Yeremia 4 ayat 2. Jadi, orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang saling memberkati. Jadi kalau ada orang, apalagi dia orang Kristen, apalagi kalau dia mengaku sebagai pendeta, ya, dan kata-katanya kata-kata menyalah-nyalahkan orang lain, mencari-cari kesalahan, membuli orang, niat hati mempermalukan, padahal kadang-kadang dia yang dipermalukan, dia yang malu. Jauhi mereka itu. Karena dari mulut itu, kata-kata yang keluar tidak membangun. Ya, itu kembali memang semua pilihan kita masing-masing. Seumpama kita memilih channel, kita mau pilih yang mana, yang membangun kita atau melemahkan kita, kita memilih. Mau ikut channel yang isinya drama, atau yang firman Tuhan, yang membangun, yang menguatkan, ya, ada yang bilang, blokir saja mereka. Ayo, gimana cara blokirnya? Kayaknya di sebelah atas, sebelah kanan itu ada 3 titik. Bapak Ibu bisa klik, ya, dan di sana ada pilihan. Kalau mau blokir ya silakan aja. Blokir yang tidak perlu. Kalau saudara-saudara juga misalnya merasa pelayanan ini tidak memberkati, Bapak Ibu silakan blokir. Ya, silakan blokir, enggak apa-apa, saudara. Ya, namun kerinduan hatiku saat ini seperti firman Tuhan, mari kita menjadi orang percaya yang tidak hanya sekedar berpuas diri, berbangga diri, tahu kebenaran, tapi mari sejak hari ini firman Tuhan datang kepada kita, damai di hati, tumbuh di hati, amin, berbuah lebat. Kita mau menjadi orang percaya yang hidup di dalam kebenaran. Jiwaku, jiwamu baik-baik saja. Orang yang hidup dalam kebenaran, mereka, saudara-saudara, saling memberkati. Pastor, anak saya sakit. Berkati dia. Nah, diberkatilah tubuh, jiwa, dan rohmu. Keadaanmu akan baik-baik saja. In Jesus' name, tumpangkan tangan. Orang tua kita sedang sakit, doakan. Tubuh, jiwa, rohmu baik-baik saja. Kekuatan Tuhan menyertai mama papa, doakan. Jangan kasih kata-kata melemahkan, jangan kasih kata-kata
keluh kesah. Jangan kasih kata-kata menakutkan. Nanti mama mati. Jangan. Kita nggak dipanggil untuk itu. Kalaupun harus kasih nasihat begini, percayalah Tuhan Yesus. Kalau semisal dalam hidup mama secara pribadi belum pernah menerima Tuhan Yesus, mulai berkata, bukalah hatimu dan maukah mama menerima Tuhan Yesus Kristus secara pribadi dalam hidupmu, karena Tuhan Yesuslah yang memberi keselamatan. Berkati, karena kehidupan orang benar itu saling memberkati. In Jesus name, saya percaya tidak ada kelemahan, tidak ada dosa, tidak ada penyakit yang terlalu sulit untuk Tuhan jamah, Tuhan ampuni, dan Tuhan sembuhkan. Soli Deo Gloria, terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur hari ini, dan kami akan mendengarkan sukacita yang lebih besar, yaitu mereka, Bapak Ibu terkasih, hidup dalam kebenaran. Let's pray. Ku bersuka Tuhan karena perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan Yesus. Tiada nama seperti nama Yesus yang menyelamatkan, yang mengampuni, yang melepaskan, dan yang menyembuhkan. Yeay! Amin. Ku bersuka atas firman-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan Yesus. Tiada janji seperti yang ada pada Tuhan Yesus. Memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mendoakan tempat di mana engkau bisa menyaksikan pelayanan ini. Saat engkau angkat tangan, in Jesus name, aliran kesembuhan, kasih Tuhan Yesus men-touch tubuhmu, dipulihkan, sembuh untuk melayani Tuhan Yesus, sembuh untuk hidup dalam kebenaran, sembuh dan menjadi teladan kehidupan, menghidupi firman Tuhan. Penderitaan, kesakitan, virus, bakteri, jamur, kuman, tangan yang terangkat, be clean in Jesus name. You heal, you free, you clear and clean in Jesus name. Diberkatilah keluarga, keturunanmu, pekerjaanmu, keluar masukmu. Engkau naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan Bapakku di surga mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Apa yang kau pegang, apa yang kau doakan, apa yang kau hidupi dengan firman Tuhan, berhasil, sukses, dan beruntung. Pekerjaanmu, studimu, studi anak-anakmu, pelayananmu, pelayanan gereja di mana engkau digembalakan, mempermuliakan Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan yang mendengarkan doa kami, Tuhan yang berfirman, dan Tuhan yang melawat setiap jiwa-jiwa ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Firman Tuhan ini sangat luar biasa. Yuk bersama-sama kita berlomba-lomba hidup di dalam kebenaran. Lakukanlah hal yang baik, saling memberkati. Ingat, orang
benar itu tidak terima suap. Ya, dia tutup telinganya dari hal-hal yang menghasut, hal-hal yang tidak benar, apalagi hal-hal yang jahat. Termasuk periksa WA Bapak Ibu. Apakah ada hal-hal mufakat yang jahat? Segera hapus. Karena nanti kalau diperiksa, nanti kita repot mempertanggungjawabkan. Makanya selama ada hari ini waktu, segera, supaya kita hanya menjadi orang-orang yang membawa berkat-berkat rohani. Selamat masuk hari yang baru. Damai Tuhan beserta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sola Fide Immanuel. Shalom semuanya.